Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 26 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berperang Melawan Ego. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir. Bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, jikalau pada masa terdahulu bangsa Israel berperang melawan para penjajah dan melawan berbagai macam aspek keburukan, namun saat ini kami memiliki musuh untuk kami lawan, yaitu ego dan keakuan serta dosa dan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mengingat pada zaman Yeremia, maka ada musuh yang besar yang menguasai, yang pada saat itu berkuasa, yaitu kerajaan Babylon dan kerajaan Assyria. Namun pada akhirnya kerajaan Babylonlah yang berkuasa secara luar biasa. Tentunya pada perjanjian baru, maka kekaisaran Romawi lah yang menguasai dan kemudian menjadi pihak yang kemudian menguasai banyak aspek karena kekuatan militer dan karena aspek-aspek lainnya. Namun pada saat sekarang kita tidak lagi berperang seperti pada zaman terdahulu yang memang pada akhirnya menumpahkan darah, menghancurkan musuh. Dan firman Tuhan dikatakan, marilah kita pergi untuk menghancurkan puri-purinya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja yang di dalamnya, seperti mata air meluapkan airnya. Demikianlah kota ini meluapkan kejahatannya, kekerasan aniaya terdengar di dalamnya, luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran hai Yerusalem, sebab aku jangan menarik diri daripadamu. Gambaran daripada Yeremia jelas sekali. Allah sudah menghususkan Yerusalem, di mana di sana adanya bait Allah, di mana di sana sebagai lambang daripada kehadiran Allah sendiri. Namun tatkala kemudian bangsa Israel yang hanya membangun katakanlah gedung bait Allahnya sendiri, kota Yerusalem, tempat kehadiran Allah, yang dibangun hanyalah fisiknya saja. Namun kehidupannya sesungguhnya bangsa Israel sudah runtuh. Kehidupan bangsa Israel sudah menjauh dari Tuhan, hidup di dalam kejahatan, menekan dan menindas yang lemah, tidak memperhatikan para janda anak yatim, tidak lagi beribadah kepada Allah, namun kepada dewa-dewa. Dan kehidupan rumah tangganya dalam kitab Yeremia, mereka benar-benar tidak memperdulikan tentang nilai-nilai sebuah kehidupan rumah tangga. Mereka dengan mudah berpisah dan bercerai satu dengan yang lain. Dengan demikian sahabat seperjalanan, gambaran-gambaran tentang Yerusalem yang dinubuatkan oleh Allah pada akhirnya bukanlah Tuhan yang merubuhkan, tetapi karena ketidaktaatan mereka, karena kehidupan mereka di dalam dosa, membuat mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Sekalipun fisiknya, identitas dirinya tetap sebagai anak Allah, tetap sebagai bangsa umat pilihan Allah, bait Allahnya masih ada, namun pada akhirnya Tuhan kemudian mengizinkan kerubuhan kota Yerusalem, kehancuran daripada bangsa Yahudi, diserang oleh para penjajah-penjajah kerajaan yang kuat pada waktu itu. Apa kena mengena saat ini sahabat seperjalanan untuk kita semua? Kita pun perlu berperang melawan siapa? Melawan ego. Tatkala ego kemudian bertata, maka sesungguhnya ruang kehadiran Allah dalam hidup kita sudah kita geser. Dan ego adalah satu bentuk keberdosaan di mana kehendak diri, pikiran diri sendiri, perasaan diri sendiri, pilihan diri sendiri menjadi pusat daripada segala sesuatu dalam hidup kita. Dan Tuhan sudah digeser dalam hidup kita. Itulah ego. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
karena ego. Daud jatuh dalam dosa karena ego. Saul yang dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa, akhirnya pun dia lebih mencintai jabatannya. Dia iri hati kepada Daud yang dikatakan engkau membunuh musuh beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Semuanya itu adalah karena ego. Betapa ego menggiring kita kepada kejahatan, keberdosaan, dan kehidupan yang menjauh daripada kebenaran firman Allah. Mari sahabat, seperjalanan kita berperang melawan ego, dan kita akan menghancurkan, katakanlah, puri-purinya. Segala bangunan-bangunan kesombongan, keangkuhan, keberdosaan yang dibangun dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu adalah menara Babel yang kita bangun. Kita ingin, katakanlah, punya segala sesuatu yang tertinggi hanya buat diri sendiri. Biar kita boleh merubuhkannya. Maka perlawanan yang paling sulit sesungguhnya bukan melawan kemiskinan. Perlawanan yang paling sulit bukan melawan kebodohan. Karena kemiskinan bisa diperjuangkan dengan rajin, dengan sungguh-sungguh jujur, kita bisa menjadi kaya. Kebodohan bisa diperjuangkan untuk bisa dihilangkan dengan belajar rajin-rajin, dengan mengambil pendidikan yang semakin baik kepada kita. Tapi kalau ego adalah sesuatu yang benar-benar berlapis-lapis tebal sedemikian luar biasa, kalau kita tidak punya kelembutan hati, mari sahabat, seperjalanan dengan ego yang diruntuhkan dalam berbagai macam ekspresinya. Orang yang egois adalah orang yang tidak punya empati, orang yang serakah, orang yang sombong, orang yang sangat memikirkan pikiran dan perasaan sendiri, tetapi dia tidak pernah memikirkan pikiran dan perasaan orang lain. Dia selalu ingin menjadi pusat perhatian, dihargai, dijunjung, dan ditinggikan. Tapi dirinya sendiri kurang bisa menghargai, memberikan sanjungan, penghormatan yang seharusnya untuk pihak lain. Tidak pernah dilakukannya. Maka ego sesungguhnya sedang mengubur galian buat kuburan dirinya sendiri. Tidak pernah ada ego itu yang sesungguhnya dirinya berniat untuk membangun menara yang indah, mercusuar buat dirinya sendiri. Namun sesungguhnya orang yang ego sedang menggali lubang yang semakin dalam untuk pemakamannya sendiri. Dia dikuburkan oleh keberdosaannya. Dia dimakamkan oleh egonya. Mari sahabat, seperjalanan dengan kehidupan yang diubahkan oleh Allah, maka kita akan belajar mengasihi orang lain, bukan ego. Kita belajar mengalah, kita belajar berkorban, maka rumah tangga kita dipulihkan, kehidupan kita pun dipulihkan, jalan hidup kita pun diluruskan oleh Allah, diberikan kelancaran, berkat dari Sion, Gunung Hermon ke Gunung Sion, itu akan turun seperti minyak dari kepala Harun ke leleh, juga ke leher janggut jubahnya, dan akan mengharumkan seluruh kehidupan kita. Mari sahabat, seperjalanan kita akan berperang melawan ego. Kita akan menguburkan ego kita. Dan kita akan memakamkan ego kita. Hanya Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kita. Marilah kita berperang melawan ego, kejahatan, keburukan, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berperanglah melawan ego. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Shalom.